Saya sedih membaca banyak persepsi orang tentang infrastruktur itu sangat negatif. Mereka sibuk berhitung berapa modal dan berapa kembalinya terhadap sebuah pembangunan infrastruktur tanpa memandangnya dengan perspektif yang lebih luas. Saya kemarin ngobrol dengan pelaku infrastruktur yang banyak membangun jalan tol di mana-mana. Dia cerita ketika dipanggil oleh presiden dan ditanya, bagaimana sih bisa membuat sebuah negara maju? Dan dia menjawab, infrastruktur, infrastruktur, dan infrastruktur. Satu jawaban dengan 3 kalimat itu saja sudah menggambarkan betapa pentingnya infrastruktur itu supaya konsep negara maju itu bisa terlaksana. Dia juga cerita, di Cina, pentingnya infrastruktur itu bahkan diketahui secara tidak sengaja. Cina ketika itu ingin membuka akses ke pedesaan dengan membangun jalan dengan niat untuk kepentingan politik supaya bisa mengontrol warga pedesaan. Sistem komunis di Cina memang mewajibkan pusat untuk mengontrol semua hasrat politik di sana menjadi satu pandangan yang sama dengan negara supaya nggak melenceng kemana-mana. Tapi dampak yang terjadi ternyata mengejutkan pemerintah Cina. Dengan dibangunnya infrastruktur berupa akses jalan ke desa-desa, yang terjadi malah tumbuh ekonomi baru di pedesaan itu. Warga desa bisa dengan cepat membangun ekonomi mereka karena akses-akses menjadi lebih mudah. Berdasarkan temuan itulah, pemerintah Cina mulai menetapkan pembangunan infrastruktur besar-besaran di seluruh negeri Cina yang luasnya hampir 10 kali dari luas Indonesia. Bayangkan berapa ribu triliun rupiah harus mereka keluarkan untuk bangun infrastruktur di negaranya yang merupakan negara terluas ketiga di dunia itu. Mereka sampai berhutang kemana-mana untuk membangun infrastruktur di negara mereka. Mereka berhutang puluhan ribu bahkan ratusan ribu triliun rupiah ke banyak negara maju hanya untuk membangun infrastruktur saja. Apakah nggak ada warga yang protes? Bagaimana cara membayar hutang itu? Pasti adalah. Tapi Cina punya hukum yang keras terhadap mereka yang punya pandangan politik yang berbeda dengan negara. Orang-orang itu ditangkapi dan dipenjarakan. Dan sudah pasti Cina dituduh melanggar HAM. Tapi mereka nggak peduli. Yang penting visi dan misi negara nggak ada yang ganggu oleh suara-suara sumbang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka. Dan tahu seperti apa Cina sekarang? Raksasa dunia. Hanya dalam waktu puluhan tahun, sejak Deng Xiaoping melakukan reformasi di Cina tahun 1970-an, Cina sekarang bahkan sudah mengalahkan Amerika sebagai negara kaya. Mereka bukan saja bisa membayar hutang-hutangnya, tapi malah bisa menghutangi banyak negara. Kenapa Cina bisa sekaya dan seberkuasa itu sekarang? Sekali lagi, karena infrastruktur. Infrastruktur itu memang nggak bisa dilihat dengan model tegak lurus. Semisal, kalau biayanya sekian ribu triliun rupiah untuk membangun jalan raya, berapa tahun kita harus balik modal? Apa nanti anak cucu kita yang menanggung hutang-hutangnya? Bukan begitu melihatnya. Yang harus kita lihat adalah dampak ekonomi dari wilayah-wilayah yang infrastrukturnya dibangun itu. Desa yang tadinya sepi dan miskin karena akses menuju ke sana susah, langsung menggeliat karena ke sana menjadi lebih mudah. Akses keluar masuk barang jadi gampang dan tumbuh pengusaha-pengusaha logistik baru di sana. Orang-orang bisa bikin rumah makan, bikin penginapan, bikin usaha oleh-oleh. Tenaga kerja terserap dan mereka juga jadi punya uang untuk dibelanjakan. Infrastruktur itu seperti pembuluh di dalam tubuh kita yang melancarkan aliran darah. Kalau aliran darah kita lancar, maka tubuh kita akan sehat. Kalau tersumbat, kita bisa stroke. Begitulah analogi sederhananya. Infrastruktur itu bukan sekedar jalan raya saja. Bandara, kereta juga bagian dari infrastruktur. Dan ini sekalian menjawab pertanyaannya buat teman saya, kenapa Bandara Kertajati dibangun dengan biaya mahal meski akhirnya sepi? Pertama, sepi itu harus dilihat dong faktornya. Hampir semua bandara di dunia itu lagi sepi karena pandemi.
Sepinya bandara itu juga membuat Angkasa Pura sebagai operator bandara mengalami kerugian besar. Dan itu faktor utamanya. Tapi yang harus dilihat lebih luas adalah faktor kenapa harus dibangun bandara di Kertajati, yaitu untuk membangun ekonomi warga sekitar. Dengan dibangunnya bandara, maka area di Majalengka menjadi terbuka. Ekonomi warga sekitar juga naik dan mereka jadi punya usaha. Itulah kenapa melihat pembangunan infrastruktur seperti Bandara Kertajati harus dengan perspektif yang luas, bukan cuma ribut di hutangnya saja. Terus ada lagi pertanyaan, kenapa harus bangun kereta cepat Jakarta-Bandung? Kan rugi. Apalagi keretanya nggak berhenti di Bandung, tapi di Padalarang. Malah harus naik kereta lagi ke Bandung. Ini kan jadi tidak efisien dan lebih mahal. Lalu siapa yang mau naik kereta cepat nantinya? Oke ya, balik lagi. Melihat pembangunan kereta cepat, jangan hanya melihat hitung-hitungan ongkos keretanya aja. Tapi lihat juga dampak ekonomi ketika stasiun kereta cepat itu dibangun di sebuah daerah. Kalau kita hanya melihat Bandung sebagai kota besar, kita pasti akan terjebak pada pertanyaan, untuk apa sih bikin kereta cepat ke Bandung? Toh naik mobil juga cuma 2,5 jam dari Jakarta. Tapi coba lihat gambar besarnya. Kereta cepat memang tidak dibuatkan stasiun di Bandung. Karena toh buat apa? Bandung sudah kota besar. Mereka sudah mandiri dengan pendapatan daerah yang juga besar. Tapi lihat dong kota sekitar Bandung. Apakah mereka sebesar Bandung? Enggak kan? Contohnya lah Padalarang. Kalau kita membandingkan Bandung dan Padalarang dalam sisi pendapatan, jelas jomplang. Karena Padalarang sejak dulu tidak direncanakan untuk jadi kota besar. Tapi ketika kereta cepat punya stasiun di Padalarang, maka wilayah di sana langsung berkembang. Ekonomi di Padalarang meningkat. Orang akan bikin rumah di sana karena rumah di kota seperti Bandung atau Jakarta sudah mahal-mahal. Lihat perkembangan ekonominya. 10 tahun lagi Padalarang akan seperti Bekasi, Banten. Di mana dulu kota-kota itu di sekitar Jakarta sama sekali nggak dilirik karena semua orang ke Jakarta. Tetapi sesudah di Bekasi, di Banten, di Depok dibangun infrastruktur, maka kota-kota itu menjadi kota mandiri dengan pendapatan yang juga besar. Masa Bekasi boleh jadi kota besar, tapi Padalarang nggak boleh? Inilah yang disebut pemerataan ekonomi berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan masyarakat Bandung saja yang boleh dibangunkan infrastruktur lengkap. Padalarang juga mau dong supaya ekonomi mereka meningkat. Jadi sudah paham kan kenapa kereta cepat itu bikin stasiunnya nggak di Bandung tapi malah di Padalarang. Nggak usahlah mikirin hutangnya, toh bukan kamu yang bayar. Itu urusan pemerintah dan sudah ada hitung-hitungannya. Percayalah, model hutang negara nggak sama dengan hutang di leasing yang kalau telat 3 bulan motor disita. Hutang negara itu butuh kepercayaan dari negara lain. Jaminannya yaitu hanya kepercayaan, bukan sertifikat dan lain-lain. Jadi mari kita lihat semua itu dengan perspektif yang luas. Bukan perspektif sempit seperti yang dinarasikan oleh oposisi dan ditakut-takuti dengan hutang, hutang, hutang. Kalau negara masih ada yang mau ngutangi, berarti masih ada yang percaya sama negara kita. Itu aja prinsipnya. Bandara Kertajati, kereta cepat, itu jangan dilihat dari berapa jumlah penumpangnya nanti, tapi lihatlah dari dampak ekonomi di sekitarnya. Perspektif luas itu juga menggambarkan siapa diri kita. Banyak orang sukses bukan karena mereka pintar secara keilmuan, tapi bisa melihat gambar besar dari sebuah peluang. Karena kalau kita selalu memandang dari perspektif yang sempit, maka kita hanya menjadi pecundang. Setuju? Seruput dulu kopinya. Dengan kopi seruput, cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Markibong, mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.